A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Rabbana kshif 'anna al-'adzab inna mu'minun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan menjelaskan tentang betapa pentingnya bersyukur kepada Allah. Jadi kita disuruh bersyukur itu banyak sekali ayatnya. Pertama kita lihat di surat 4 ayatnya 147. Suratnya 4 147. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran alima. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Ya. Jadi Allah berjanji, Allah tidak akan menyiksamu. Allah tidak akan menyulitkan kamu di dunia ini selama satu, kamu bersyukur dan kamu beriman kepada Allah. Syukur, beriman. Jadi penting sekali itu. Orang itu bersyukur itu. Ya kalau enggak nanti diazab Allah. Bisa diazab Allah di dunia, bisa diazab Allah di akhirat nanti. Tapi kalau kita mau lepas azab Allah itu ya bersyukur aja kita kepada Allah. Kita lihat lagi ayat yang lain lagi surat 14 ayatnya 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti adabku sangat berat. Jadi syukur itu Masya Allah penting sekali ya. Jadi kalau kamu bersyukur, Allah akan ditambah rahmat-nikmatnya, ditambah sehatnya, ditambah bahagianya, ditambah rezekinya. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, Allah akan menyiksa kamu. Sesungguhnya azab Allah itu sangat perih sekali. Baik azab Allah di dunia maupun azab Allah di akhirat nanti. Dan salah satu proyek setan juga supaya manusia jangan bersyukur. Itu proyek setan. Supaya orang jangan bersyukur. Subhanallah.
kita lihat di mana proyek setan itu supaya orang itu jangan bersyukur kepada Allah. Suratnya 7 ayatnya 16 sampai 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dan jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dan mereka bersyukur. Jadi karena dulu itu waktu Nabi Adam masih di surga dulu. Nah, terus diciptakanlah Adam, diciptakan Adam, Allah suruh pada penduduk surga pada waktu itu, sujudlah kamu kepada Adam. Malaikat semuanya sujud ya. Iblis nggak mau sujud ya. Nah, karena iblis gak mau sujud, maka Allah kasih tahu, wahai iblis, kenapa gak mau sujud? Aku lebih baik daripada Adam itu. Nah, Allah bilang, kalau kamu lebih baik, aku jadikan kamu itu terkutuk. Terkutuk, sudah terkutuk. Dia mesti minta lagi, ya Allah, berikanlah aku tinggal di dunia. Berikanlah aku umur panjang. Diberikan dia umur panjang, boleh kata Allah. Terus dia ngomong lagi sama Allah. Iblis ini ngomong sama Allah itu. Apa dia ngomong sama Allah? Karena engkau telah menjadikan aku ini terkutuk, maka aku akan halangi manusia itu dari jalan Allah. Makanya manusia itu gak mau di jalan Allah itu karena yang iblis ini. Karena awalnya kan manusia itu fitrah semua. Tapi karena dia ini diganggu oleh iblis ini, maka dia tidak mau di jalan Allah. Nah, kemudian dia ngomong juga ini. Iblis ngomong sama Allah nih. Berani sekali. Maka aku akan datangi manusia itu dan cucu Adam itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, agar mereka itu tidak mau bersyukur kepada Allah. Jadi caranya dia mendatangi kita juga dari depan, dari belakang, kanan, kiri, supaya kita ini jangan bersyukur kepada Allah itu. Padahal yang namanya bersyukur itu 3 aja. Kalau orang amalkan 3 ini, termasuk orang yang bersyukur, jadi dia ingkar pada Allah. Apa yang pertama? Dia sering membaca Quran. Yang kedua, dia sholat minimal 5 waktu. Apalagi kalau 5 waktu plus tahajud tidak pernah tinggal. Yang ketiga, dia menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. 3 ini aja nih tanda syukur itu. Kalau orang ada 3 ini, dia sering baca Quran, dia sholat, dan dia selalu menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Inilah orang syukur. Malah Allah katakan kalau kamu ada 3 ini, malah Allah yang mensyukuri perbuatanmu. Dan disediakan 5 nih. 1, kamu tidak akan rugi hidup di dunia ini. Berarti untung. Kalau kamu ada 3 amal ini, kamu nggak akan rugi. Nah, rugi berarti untung. Yang kedua, kamu akan diberikan pahala besar. Yang ketiga, kamu
kamu diberikan karunia. Apa sih karunia? Karunia itu sehat, bahagia, urusan gampang, doa dikabulin. Dan yang keempat, Allah Maha Pengampun atas dosa kesalahan kamu. Dan yang kelima, Allah mensyukuri perbuatanmu. Coba kita lihat surat 35 ayatnya 29 dan 30. Ibu-ibu baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tamur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi 3 aja nih amalan yang sampai kita tinggalkan supaya kita ini bersyukur kepada Allah. 1, banyak baca Quran. Tadi berkali-kali saya mengatakan pada orang, baca juga artinya supaya kita paham. Yang kedua, sholat 5 waktu. Apalagi kalau tahajud terus dia paham. Yang ketiga, setiap dapat rezeki jangan lupa, bukan hak kita semua itu, ada hak orang lain. Infakkan di jalan Allah, ke orang tua, ke saudara susah, ke masjid, ke anak yatim, ke miskin. Nah, ada 3 ini Allah katakan. 1, inilah orang yang mengharapkan kegiatan usahanya, apapun yang dia kerjakan tidak akan rugi. Berarti kalau nggak rugi, untung dong. Di dunia ini siapa yang mau rugi? Nah, kalau mau untung ini 3 aja nih. Yang kedua, pahalanya besar. Pahalanya besar ini kita nih mesti banyak ngumpulin pahala. Kenapa? Kita masa dari kita mulai balik, banyak yang kita nggak melaksanakan perintah Allah. Kita balik sampai kita juga mungkin masih usia 40, 50, mungkin banyak dosa kesalahan yang kita lakukan. Nah, kumpulin nih amal nih, pahala nih. Yang ketiga, Allah katakan kalau kamu kerjakan yang 3 ini, yang ketiga Allah janji Allah akan berikan pada kamu karunia, sehat, senang, bahagia, banyak sahabat, banyak tenang, banyak ketenangan pikiran. Dan yang keempat, Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa kesalahan kamu. Insyaallah. Dan yang kelima Allah katakan Allah mensyukuri perbuatan. Masya Allah. 3 ini. Inilah tanda kita bersyukur kepada Allah. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu ada 3 sosok yang bukan Rasul, paling-paling Nabi, tapi ada di Quran. Siapa? Maryam. Siapa lagi? Imran. Siapa lagi? Luqman. Kan bukan Rasul 25 ini, tapi Allah abadikan di Quran. Nah, salah satunya Luqman. Luqman itu kenapa sampai Allah abadikan di Quran? Ya diberikan hikmah itu. Salah satu perintah Allah dia mendapatkan hikmah itu, dia pandai mensyukuri rahmat nikmat Allah. Mari kita lihat surat 31 ayatnya 12.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 31:12. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkura lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi Allah kasih tahu Luqman ini Allah berikan ilmu al-hikmah. Ilmu al-hikmah itu ilmu laduni yang tambah melalui proses pendidikan formal. Tapi dia pintar. Allah katakan, wahai Luqman, kamu bersyukur pada Allah. Karena Allah berikan pada kamu itu ilmu al-hikmah itu. Nah kemudian Allah katakan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan balikin ke dirinya sendiri. Syukurnya itu berarti kelebihannya itu dibalikin oleh Allah, kebahagiaannya, kesenangannya, ditambah rezekinya. Karena makin bersyukur dia makin tambah lagi berkah rahmat-Nya. Tapi Allah katakan barang siapa yang ingkar pada Allah, Allah itu Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Jadi berarti kalau orang yang nggak bersyukur ini kepada Allah, ya apa-apa kata Allah. Aku Maha Kaya, aku Maha Terpuji, aku nggak butuh kamu. Nah cuman kita yang rugi kan, kalau bersyukur ditambahnya, kalau nggak bersyukur malah dapat azab. Nah ini ruginya kita berarti. Nah selain daripada 3 tadi, untuk orang yang bersyukur itu ada lagi sebetulnya, ada lagi. Kita ikutin seperti Luqman nih, tanda dia bersyukur pada Allah. Maka dia nasihatkan kepada anak-anaknya, cucunya. Apa nasihatnya? Kita lanjutkan ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, ini tanda Luqman itu dia bersyukur kepada Allah, nasihatkan kepada anaknya bahwa wahai anakku, jangan kamu syirik, jangan kamu musyrik. Kenapa? Syirik, musyrik itu zolim, gelap. Udah zolim, udah gelap, amal terhapus semua. Kalau syirik, kalau musyrik. Cuman sekarang masih banyak orang syirik musyrik. Yang orang Islam saja masih banyak syirik musyrik. Apalagi di luar Islam. Padahal kadang-kadang mereka itu ya kayak di Jepang, kayak di Cina, bukan orang bodoh padahal. Yang nyembah patung, nyembah yang patung yang kepala botak, yang perutnya gede gitu. Iya. Saya pernah ke Jepang, terus kita diajak ke tempat-tempat terus katanya pemandunya itu, nah Mas
udah masukin uang situ, mintalah nih pada yang orang botak ini. Saya bilang sama anak-anak, masukin uangnya nggak apa-apa, tapi mintanya Allah, jangan minta kesini, syirik. Dan caranya juga ada juga cara kayak wudhu juga. Jadi kita masuk tangan dulu, masuk muka, masuk tangan, baru ngadap ke situ. Insya Allah ini syirik itu. Nah, sedangkan kalau kita sudah sholat, kita sudah berjanji 17 kali minimal. Apa nama kita janji? Iya karena wudhu, wa iya karena setengah. Only you we worship, only you we ask for help. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang tempat kami minta pertolongan. Itu janji kita itu. Nah, satu-satunya yang orang dapat syafaat dari Allah nanti, orang yang mengadakan perjanjian kepada Allah ini. Jadi kalau dia nggak ada perjanjian kepada Allah, nggak ada syafaat dari Allah. Sebelum kita lanjutkan surah Luqman, kita lihat mana janji Allah yang dapat syafaat dari Allah di hari kiamat nanti, yang mengadakan perjanjian kepada Allah ini. Coba lihat suratnya 19 ayatnya 85. Bapak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna syafa'ata illa man ittaqada indar rahmani ahda. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat atau pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ya. Jadi Allah kasih tahu bahwa orang-orang yang bertakwa nanti itu dia berada di dalam surga, di tempat yang aman, tempat yang terhormat. Tapi orang-orang yang banyak dosa, nggak bertobat, tentunya banyak dosa, nggak bertobat masa akhir hidupnya, maka Allah akan ditempatkan dia di dalam neraka dan digiring dalam neraka itu dalam keadaan dahaga. Kecuali kata orang-orang yang mengadakan perjanjian kepadaku selama hidupnya di dunia, ada syafaat dari sisi Allah. Berarti kalau orang yang nggak sholat, jangan harap dapat syafaat nanti dia kiamat. Hanya orang-orang yang sholat yang mengadakan perjanjian kepada Allah, karena dia setiap sholat minimal yang wajib saja, iya karena wudhu, iya karena sa'in. Hanya Engkau kami sembah, hanya Engkau tempat kami mohon pertolongan. Saya balikin lagi tadi tanda syukur tadi, berarti kalau 3 tadi sholat, ngaji, sholat infak, tambah kalau ikutin Luqman ini, dia nasihatkan kepada anaknya jangan syirik, jangan musyrik. Nah yang kedua, tanda kita bersyukur kepada Allah juga itu apa? Yang kedua, ayat 14-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 31:14.
Kembali ke Luqman tadi. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami perintahkan pada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Nah, jadi Luqman tadi mengatakan bahwa jangan syirik, jangan musyrik, tanda bersyukur kepada Allah. Yang kedua, Allah tambah, kata Allah bukan saja itu, kami wasiatkan kepada kamu bakti orang tua, termasuk mertua. Jadi kalau kita ini masih ada orang tua, masih ada mertua, nah ini nih, harus bakti sama orang tua ini. Lebih-lebih ibu disuruh baik sama orang tua nih, tapi ibu ada alasannya. Kenapa sampai ibu diutamakan itu? Dia ngandungkan kita 9 bulan, dia nyusuin kita 2 tahun. Makanya Allah katakan manusia ini mestinya anishkurli walidaik ilayyal masir. Bersyukurlah kamu kepada aku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu, kamu nanti akan kembali kepadaku. Jadi kalau orang hidup ini mestinya syukur itu cuma 2 aja. 1 syukur kepada Allah, 2 syukur kepada orang tua. Ya, orang tua memberikan kepada kita kasih sayang tak terbatas. Dan Allah itu suruh kita harus baik sama orang tua itu karena memang bersyarat. Perhatikan dia ya. Dia doain kita, dia sekolahin kita, kemudian lagi dia menasihatin kita juga, dan tulus. Maka kadang-kadang anak ke orang tua masih ada utang-utangan, tapi orang tua ke anak nggak ada utang-utangan. Wow, dia kerja pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam untuk anak. Makanya kenapa kalau orang nggak baik sama orang tua, wah wassalam gagal hidupnya. Termasuk dia nggak baik sama mertua juga, gagal hidupnya. Kenapa gagal hidupnya? Ya, mertua itu manusia yang paling berjasa dengan kita. Kenapa paling berjasa dengan kita? Kita ini dulunya kan belum tahu kerjanya apa, wah masih bujang, mau bawa kemana coba. Tapi mertua sanggup, coba dia ikhlas anaknya dibawa kita gimana coba. Makanya kalau kita jahatin itu murka juga Allah itu. Ya, kalau saya mikirnya sama orang tua orang lain dia harus baik, apalagi mertua kan. Nah tapi betapa banyak orang nggak baik gitu, sama mertua. Rumah tangganya oleh juga kalau dia nggak baik sama mertua. Nah orang tua dan mertua ini sampai Allah kasih tahu ada satu aja yang nggak boleh kita ikutin. Kalau dia ngajak syirik atau dia ngajak ke agamanya, misalnya dia beda agama, beda kepercayaan, ini yang nggak boleh diikut. Tapi yang lain tetap aja kita mesti baik, tetap kita mesti hormat. Kalau ada rezeki kita bagi ke dia gitu. Coba kita lihat ayat 15-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 31:15. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma
wa sahibukuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali padaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan padamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kalau ada orang tua atau mertua kita, misalnya beda kepercayaan, beda keimanan, Allah katakan jangan kamu ikut kalau dia maksa kamu syirik. Tapi meskipun yang kita ikut, kalau dia ngajak kita syirik, ngajak kita musyrik, ngajak kita ke agama dia, tapi tetap aja kita mesti baik. Dalam keseharian kita mesti baik, mesti respect, mesti honor, mesti care orang tua itu. Meskipun dia beda keyakinan, beda agama. Nah, adapun untuk keimanan, Allah ikutilah orang-orang yang di jalan aku. Nanti aku ceritakan pada kamu apa yang kamu kerjakan. Jadi makanya Masya Allah ya. Jadi kita ini mesti bersyukur pada Allah, itu termasuk selain 3 tadi yang ngaji, sholat, infak, itu bakti orang tua, termasuk mertua. Allah lanjutkan lagi, karena bersyukur juga itu pada Allah, banyak berbuat baik. Banyak berbuat baik. Baik berbuat baik itu materi maupun berbuat baik itu imateri. Yang materi ya kita zakat, infak, sedekah. Yang imateri misalnya kita mudahin orang, atau kita senyum, ada orang nanya jalan, oh Pak kesana Pak, itu kan berbuat baik yang tanpa materi itu. Atau kita kepada orang negur, Pak mana Pak, negur baik, berbuat baik. Nah, kenapa penting sekali nasihat Luqman kepada anaknya tentang berbuat baik ini? Salah satu tanda syukur. Kita lihat coba ayat yang ke-16-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 31 tadi ya. 31 ayatnya 16-nya. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Sadaqallahul azim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Mengetahui. Nah, jadi Allah kasih tahu bahwa wahai anakku, kata Luqman, kamu itu masih banyak berbuat baik, karena perbuatan baik itu di dalam batu, di dalam lautan, sekecil apapun juga pasti dibalas oleh Allah nanti. Apalagi kalau perbuatan baik itu besar, perbuatan baik sekecilnya juga dalam batu, dalam lautan pasti dibalas oleh Allah. Nah, kalau itu perbuatan baik berarti dibalasnya paling kurang 1 balas 10 dikurangi. Nggak ada itu perbuatan baik itu yang dibalas 1 balas 1 itu nggak ada. Kalau perbuatan baik itu berupa sedekah, maka dia paling kecil balasannya 1 jadi 700.
Kalau perbuatan baik itu sabar, dia dibalas unlimited. Kalau perbuatan baik itu ngaji, dibalas juga unlimited. Makanya nasihat Luqman, wahai anakku, banyaklah kamu berbuat baik, karena perbuatan baik itu akan kamu terima nanti. Ada orang nanya kepada saya, Pak, kita ini udah sholat, udah ibadah, tapi kadang-kadang kita ini takut perbuatan baik yang kita amalin ini hilang. Gimana supaya nggak hilang? Saya bilang jangan syirik. Terus bagaimana Pak supaya kita ini kadang-kadang kan ya dosa besar sih enggak, tapi yang nanya ibu-ibu nih, kadang-kadang teman katanya ngajakin ngomongin orang, kayaknya kita juga ya aja, oh betul ya, oh dia begitu ya, dia begitu. Nah gimana Pak katanya, kadang-kadang kita ditelepon juga begitu, kadang-kadang kita lagi ketemu di mana pasti ada yang begini-begini nih. Saya bilang selama tidak ngerjain dosa besar, dosa kecil itu akan terhapus dengan kebaikan kita. Begitu? Iya, selama dosa besar aja. Coba kita pindah dulu ke surat 431, ya baca ibu-ibu. 431. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffira ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi orang itu jangan 3 aja deh. 3 itu apa dosa besar itu? Syirik, membunuh, berzina. Tapi ini pun kalau dia tobat nasuha tetap diampuni. Ada orang yang saya jelasin gini, ada orang nanya, Pak, bukannya syirik gak diampuni? Saya bilang syirik yang gak diampuni itu kalau dia mulai dia balik syirik sampai mati syirik nggak akan diampuni. Tapi kalau dia dulunya syirik umur 50 dan dia buang semuanya itu yang syirik musyrik itu, ya diampuni. Ya saya katakan gimana Umar bin Khattab? Dosanya dia Pak, nggak ada dosa kita sebesar dia. Sudah syirik, bunuh anak perempuan hidup-hidup, bunuhin orang Islam, minuman keras juga, berjudi juga, berzina juga. Tapi begitu dia tobat nasuha, semuanya itu Allah hapus. Begitu sayangnya Allah itu. Nah cuma kalau kita ini dari sejak dia muda syirik sampai mati tetap syirik, gak akan ada ampunan. Gak akan ada itu. Nah jadi kita berarti untuk ngapusin dosa-dosa kecil itu selama jangan kerjain dosa besar aja. Jangan syirik, jangan membunuh, jangan berzina. Kalau ini 3 harus diampuni, tapi tobat nasuha dia. Tobat nasuha, dia menyesali perbuatannya dan dia sadar bahwa perbuatan dulu itu buruk. Kemudian dia apapun dari Quran dikerjain, larangannya jauhkan. Itu aja. Baik, saya balikin lagi ke nasihat Luqman tadi itu. Jadi nasihat Luqman itu Masya Allah hebat sekali ya. Dia ngajarin anaknya, wahai anakku, perbanyaklah berbuat baik. Sebetulnya ini Luqman kepada anaknya, tapi dengan adanya diturunkan di Quran ini, sebetulnya ini nasihat kepada kita juga, dan nasihat juga kepada untuk anak-anak kita juga.
anak kita, cucu kita, meskipun anak kita sudah nikah, tetap aja diingatkan. Meskipun itu tidak wajib ya, tapi diingatkan, kamu sholat di keluarga kamu, imaman keluarga kamu, itu kewajiban kita. Meskipun kewajibannya kewajiban moral, bukan kewajiban syariat. Kalau syariatnya kan sampai balik terus selesai. Baik, kita lihat lagi nasihat Luqman lagi. Apa nasihat Luqman lagi ayat 17-nya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kembali ke 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa naha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan mencegahlah yang mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi Luqman itu tanda dia bersyukur kepada Allah juga, dinasihatkan juga kepada anaknya, wahai anakku, dirikan sholat. Wahai anakku, ajak orang berbuat baik, cegah orang berbuat buruk. Wahai anakku, bersabarlah kamu dalam kehidupan di dunia ini. Sesungguhnya 3 hal ini, sholat, ngadikin orang berbuat baik, mencegah orang berbuat buruk, sabar, ini hal yang diutamakan. Masya Allah. Jadi kita juga ingatin kepada anak kita juga penting juga. Anak kita, cucu kita ingatin mereka agar mereka memberikan sholat, ngadikin orang berbuat baik, mencegah orang berbuat buruk, dan sabar. Jadi kalau anak kita perempuan, suruh sabar menghadapi suaminya. Kalau anak kita laki-laki, suruh sabar dengan istrinya. Kenapa? Dari kesabaran itulah orang akan sukses dalam rumah tangga. Tapi kalau nggak sabar, nggak sukses nanti. Sudah banyak contoh kan. Baik, kita lihat lagi nasihat Luqman pada anaknya lagi. Lanjut ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi nasihat Luqman juga kepada anaknya, jangan kamu berpaling muka kepada manusia karena sombong, karena Allah itu tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Kenapa Allah nggak suka? Ya contohnya iblis, terus sujud kepada Adam, dia nggak mau. Kayaknya Allah suka. Ya iblis begitu. Lihat malaikat. Kalau malaikat begitu diperintahkan sujud kepada Adam, malaikat ini nggak melihat siapa Adamnya, karena yang merintahkan Allah. Kalau iblis, dia melihat siapa, bukan melihat siapa yang merintahin, dia melihat perintahnya. Mas, aku sujud sama Adam katanya, aku lebih baik dari dia. Padahal kalau dia melihat yang merintahin, berarti nggak usah begitu. Yang merintahin siapa nih? Sang pencipta kita ini. Tapi tulis nggak lihat itu. Baik.
Satu lagi nasihat Luqman kepada anaknya yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Jadi Allah katakan, dan lunakkanlah suaramu. Lunakkan juga perjalanan kamu. Maksudnya lunakkan perjalanan bukan berarti jalan kita pelan-pelan, bukan. Cuman maksudnya kamu itu dalam hidup di dunia ini rendah hati. Kalau ngomong sama orang yang rendah hati, yang ngomong terus kanan kiri, nggak boleh. Karena ada juga orang yang ngomongnya itu ada yang suka orang nyelkit, kata orang nyelkit, nyelkit banget. Jangan, kamu ngomong yang baik-baik pada orang. Jadi kalau kita lihat ini nasihat Luqman ini, padahal ini kan Luqman ini sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, bayangin coba, nasihatnya sebelum Nabi Muhammad sampai Muhammad ke sini saja, coba 14,5 abad yang lalu. Coba nasihat Luqman ini up to date, coba. Up to date, Masya Allah. Luar biasa itu. Nah makanya kepada kita semuanya, untuk kita bersyukur kepada Allah itu satu tadi kita ngaji, sholat, dan kita menginfakkan sebagai rezeki yang Allah berikan pada mereka ini. Ini dapatnya 5 nih, nggak akan rugi. Dan lagi kamu akan pahala besar. Yang ketiga, kamu dapat karunia. Yang keempat, kamu dapat ampunan atas dosa kesalahan kamu. Yang kelima, Allah mensyukuri perbuatan kamu. Nah tambah lagi bersyukur seperti Luqman ini. Dia nasihatkan kepada anak jangan syirik dengan musyrik, dan dia juga bakti orang tua dan termasuk juga ke mertua. Jadi kemudian lagi banyak berbuat baik kepada manusia. Juga dianjurkan juga bahwa kita ini anak kita, cucu kita sholat, ajakin orang berbuat baik jika orang berbuat buruk, dan bersabar. Dan juga dinasihatkan lagi kepada anaknya, jangan kamu sombong, jangan kamu memalingkan muka ke orang lain karena sombong. Allah nggak suka sama orang sombong lagi makan diri itu. Dan nasihat Luqman juga, sederhanakanlah dalam hidupmu, baik ucapan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sederhanakan hidup kita, karena suara yang paling buruk itu adalah suara tergait. Demikianlah pengajian kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan bapak, ibu-ibu semuanya mendapatkan berkah doa Allah. Subhanallah wa tahiyyatuhum biassalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.